Ahaykum bitahiyatil Islam. Tahiyatun min ahlil jannah. Tahiyatun fiha salam. Salamun qawlam min rabbir rahim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'da. Para penonton Sinpo TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di momentum yang berbahagia. Momentum yang penuh dengan kemuliaan ini. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kenikmatan untuk melaksanakan berpuasa di bulan suci Ramadan, menikmati membaca Al-Quran, menikmati bersantap sahur dan berbuka dengan keluarga, dengan sanak saudara, dan dengan teman kerja kita. Maka kemudian ketika kita berbicara mengenai bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sungguh luar biasa sekali para penonton yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di momentum yang berbahagia ini kita dapat ketahui bahwasannya kata Ramadan disebutkan di dalam Al-Quran hanya satu kali saja. Dan sesekali disebutkan, dikaitkan dengan Quran. Maka Ramadan adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Bagaimana Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi hidup kita, guideline bagi kehidupan kita, bagi kehidupan umat muslim, insan yang beriman. Maka kita menjadi kewajiban untuk senantiasa berdekatan dengan Al-Quran. Ketika kita memiliki niat keistiqomahan yang luar biasa dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-Quran telah memberikan banyak sekali petunjuk hidup yang nantinya juga akan memberikan syafaat di akhirat kelak. Dalam hadis Rasulullah SAW, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'an nafar. Golongan yang pertama ini adalah golongan orang-orang yang gemar berdekatan dengan Al-Quran. Taliyal Quran, membaca Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran dalam sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dan bacalah Al-Quran. Niscaya Al-Quran akan datang kepada hari akhir memberikan syafaat kepada para pembacanya. Memberikan syafaat kepada orang-orang yang mentadaburi Al-Quran. Maka kemudian sudah menjadi suatu kegembiraan bagi kita, bagi umat muslim yang diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW. Kita harus senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa menghafalkan Al-Quran, senantiasa mentadaburi Al-Quran dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang lainnya, Man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca huruf di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala yakni Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya suatu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amthaliha. La aqul alif lam mim harfun, bal alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasannya ketika kita membaca alif lam mim itu bukan satu huruf, akan tetapi alifun harfun, alif satu huruf, lamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, mim satu huruf. Bayangkan ketika kita membaca Quran surah Al-Fatihah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, sampai waladhdallin,
sudah berapa banyak huruf-huruf Al-Quran yang kita baca. Maka kemudian banyak sekali faedah, banyak sekali keutamaan ketika kita berdekatan dengan Al-Quran. Ketika kita berdekatan dengan nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka untuk menuju sebaik-baiknya manusia, untuk menuju manusia-manusia yang berkualitas, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk, telah memberikan sesuatu petunjuk yang luar biasa melalui Rasulullah SAW. Dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka di momentum yang berbahagia ini, di bulan suci Ramadan, jika kita tidak mampu mengkhatamkan 30 juz Al-Quran, maka setidaknya ketika kita meninggalkan hari-hari, jangan sampai kita meninggalkan hari tanpa bacaan Al-Quran. Terima kasih atas kesediaan yang luar biasa. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap keseharian kita mendapatkan kelancaran, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum ajma'in billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simple TV, News, Sport, Entertainment.